warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan banyak terima kasih kepada Bapak Bupati Kabupaten Kutai Timur. Alhamdulillah, hari ini kita sangat berbahagia. Dan alhamdulillah, hadirin rahimakumullah, pada malam ini tentulah kami mengucapkan banyak terima kasih. Dan alhamdulillah, banyak hikmah yang kita dapatkan pada malam ini. Dan tentu tibalah pada inti acara pada malam ini. Dan untuk itulah saya ingin sampaikan kepada kita semua dengan mengawali dan sebelum menyebut nama beliau, terlebih dahulu kita gemakkan Masjid Kutai Timur agar kita selalu turun barakah. Allahu Akbar. Alhamdulillah, pada akhirnya kita akan mendengar secara seksama Akhinal Fadil Al-Mukarram Profesor Kiai Haji Abdul Samad LC DSI PhD, kepada beliau menyampaikan takbir akbar dalam rangka Tahun Baru Islam 1445 Hijriah kepada Tuan Guru Kiai Haji Abdul Samad. Al-an falyatafaddal mashkura. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Agak kareba madeceng. Pripun kabari api? Ini orang mana semua ini? Semuanya hadir, semuanya ada. Alhamdulillah, saya akhirnya sampai ke Sangatta. Tadi kami dari Sebulu 20, tertidur di dalam mobil berharap kalau bangun sudah sampai. Alhamdulillah sampai di rumah makan. Begitu saya tanya, kira-kira Sangatta berapa lama lagi Pak? Insya Allah 2 jam lagi Ustadz Somad. Akhirnya saya pun sampai. Dalam perjalanan itu sebelah kanannya laut, sebelah kirinya bukit, alamnya indah, cantik, luar biasa. Saya sebenarnya sedang ngasih tahu istri saya di rumah, karena mereka pasti menonton ini. Andai tidak streaming, besok pagi pasti mereka mendengar suara saya. Mereka saudara-saudara saya dari Sabang sampai Papua. Kalau kalian mau melihat alam yang indah, datanglah ke Sangatta. Penduduknya sekitar 400-an ribu orang lebih. Kebun kelapa sawitnya 800 ribu hektar, 30%-nya punya penduduk orang Sangatta, kaya-kaya semua. Yang bilang amin rezekinya berlimpah. Masya Allah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Ketua DPRD beserta Bapak Wakil dan anggota yang berhadir malam ini, Bapak Forum Pimpinan Daerah, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak Sekda, Bapak Asisten, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor yang ada kepala maupun tidak berkepala. Tentu saja yang khusus dan spesial yang memberikan saya topi yang luar biasa ini, KKP, Kerukunan Keluarga Pinrang. Ini topi bukan sembarang topi, terbuat dari emas ini.
Besok pagi masuk pesawat tidak saya pakai, takut ada yang menariknya. Mudah-mudahan kebersamaan kita malam ini memanjangkan umur dan memurahkan rezeki. Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Makanya nanti apapun acara di Masjid Agung Al-Faruq yang besar luar biasa, ini daya tampungnya 12.000 orang. Siapa yang tidak percaya, hitung sendiri. Ini Ustadz tahu data ini dari mana? Penduduknya 400-an ribu, kebun kelapa sawitnya 800.000 hektar, penduduknya punya 30%, masjid ini digunakan sejak 2012, penduduk yang bisa masuk ke dalam masjid ini 12.000 orang. Ustadz dapat dari mana? Itulah makanya kalau Pak Bupati ngobrol kita dengar aja. Itulah yang kami bicarakan waktu makan tadi. Makanya makan saya lancar sekali. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita krisis silaturahim. Orang tidak ada lagi yang datang acara walimah, nikah, akikah, nikah lagi. Mohon maaf Ibu. Dulu kalau ada acara anak akikah, kita datang, kita doakan, barakallahu laka fil maghub wa syakartal wajib wa ruzikta birragu wa balagha asyuddagu rabbana ablana minas salihin. Bagi yang hafal, kalau tidak hafal gerak-gerakkan aja mulut. Sekarang kalau diundang, datang besok ya, anak saya akikah, langsung kirim selamat, semoga menjadi anak soleh. Posting di Instagram, posting di Facebook, posting di TikTok. Teman-teman tinggal kasih amin, 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 amin. Acara walimah, nikah, barakallahu lakuma, kirim video pendek, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Amin, 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 amin. Ada yang meninggal, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Amin, 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 amin. Mau dibawa kemana hubungan ini guys? Ternyata komunikasi yang rusak gara-gara medsos itu tidak berlaku di Sangatta. Di Kutai Timur semuanya hadir melimpah ruah malam ini. Allahu Akbar. Tadi dari depan banyak sekali yang menyambut. Saya sampai khawatir lepas topi saya ini. Saya yang lain-lain gak khawatir, ini yang saya. Maka tadi masuk saya pegang terus. Alhamdulillah sampai di dalam. Rupanya di dalam saya lihat, loh kok nggak ada orang. Di luar banyak sekali, di dalam kenapa nggak ada? Rupanya masuk dari belakang. Sampai di dalam penuh sampai ke atas. Hai Besti. Masya Allah, tabarakallah. Kalau Tuhan pergi ke Mekah, jangan lupa membawa rambai. Ibu-ibu kalau dengar ceramah, jangan tangannya melambai-lambai. Ibu tolong jangan bersender, nanti khawatirnya terjadi sesuatu. Bapak ini sedih nanti. Mudah-mudahan semuanya selalu dalam kebaikan insya Allah. Yang hadir malam ini rezekinya melimpah ruah. Yang belum ketemu jodoh dijumpakan dengan jodoh yang baik-baik. Banyak sekali yang belum nikah ini. Mudah-mudahan yang terlilit utang, hutangnya segera dilepaskan, dilunaskan Allah. Oh, banyak juga orang Sangatta yang terlilit utang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari hijrah adalah Nabi mempersaudarakan
penduduk Makkah dengan penduduk Madinah. Di Madinah ada Yahudi Bani Nadir, ada Yahudi Bani Quraizah, ada Yahudi Qainuqa, ada Yahudi Khaybar, ada orang tidak Islam, dipersaudarakan. Muhajirin, Ansar bersaudara, Aus, Khazraj bersaudara, Yahudi tidak Islam bersaudara. Kalau kau saudaraku tidak seagama, maka engkau saudaraku satu tempat tinggal, Al-Madinah Al-Munawwarah. Kalau engkau saudaraku tidak satu akidah, engkau saudaraku sebangsa setanah air. NKRI, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Betul? Beda agamanya, satu kantor, satu sekolah, satu tempat. Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Agamamu untuk kamu, agamaku untukku. Mudah-mudahan kita tetap bisa jaga persatuan di Kutai Timur ini, insyaallah. Engkau Muhammadiyah, engkau Persis, engkau Perti, engkau Nahdlatul Ulama, engkau Nahdlatul Watan, itu ormas. Kita disatukan dengan satu ikatan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Inilah yang dibacakan oleh qori kita tadi, anak muda yang luar biasa. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum, kami jadikan kamu, min zakarin, dari laki-laki, wa unsa, perempuan. Coba dengarkan ayat yang dibaca qori kita tadi baik-baik. Laki-laki dan bencong tidak ada, beb. Laki-laki dan tidak ada LGBT. Sekarang orang kalau ditanya beda jawabannya sama dulu. Dulu kalau ditanya apa jenis kelaminmu, laki-laki. Apa jenis kelaminmu, perempuan. Sekarang kalau ditanya apa jenis kelaminmu, netral. Ya Allah, selamatkan orang Sangatta, selamatkan anak muda Kutai Timur, selamatkan NKRI dari serangan LGBT ini, ya Allah. Min zakarin wa untha, laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Ada Melayu, ada Sunda, ada Jawa, ada Batak, ada Minangkabau, ada Bugis Makassar, berbagai macam. Siapa yang paling mulia? Inna akramakum indallah, yang paling mulia, atqakum, yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling mulia bukan Ustadz Abdul Somad, walaupun dari tadi gambarnya terus yang muncul di sana, kepalanya hilang. Ah, ini yang sempurna, masya Allah. Ganteng juga saya di TV itu ya. Yang paling mulia bukan yang paling tinggi jabatannya, yang paling mulia bukan yang paling banyak hartanya, yang paling mulia bukan yang paling ganteng cantik rupanya, yang paling mulia yang paling takut kepada Allah Subhanahu. Ibu-ibu yang tidak terlalu putih, jangan terlalu sibuk memikirkan skincare. Jangan pusing kepala dengan bedak 3 inci. Jangan sampai stres depresi minum jus bengkoang tiap pagi. Pikirkanlah apa yang kita bawa setelah kita mati. Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustadz Somad, jangan terlalu memikirkan penampilan, wahai Ustadz Somad. Peci jangan terlalu kau pikirkan. Sorban jangan terlalu kau pikirkan. Kenapa? Peci dan sorban yang kau bawa dari Riau enggak laku di Sangatta. Diganti dua-duanya. Pecinya diganti, sorbannya diganti. Ini yang asli tinggal baju sama celana. Semuanya akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati dan pikiran, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua akan disoal, semua akan ditanya, semua akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah semua kita malam ini, besok pagi bisa menjawab kalau ditanya Allah taala. Betul? Kemana matamu kau pakai? Mataku kupakai melihat layar, ya Allah. Kemana telingamu kau pakai? Telingaku kupakai mendengarkan tausiah, ya Allah. Berapa banyak yang kau dengar? Aku mendengarnya penuh, ya Allah, karena kebetulan berdiri dekat sound system. Malam ini semua langkah kaki menghapus dosa dan mengangkat derajat, insya Allah. Tapi saya nggak jalan kaki kemari Pak Ustadz, saya pakai sepeda motor. Setiap tetes bensinnya akan menghapus dosa, insya Allah. Tapi saya nggak pakai bensin Pak Ustadz, saya pakai Pertamax. Setiap liter Pertamaxnya juga. Tapi saya pakai solar Pak Ustadz, payah kali membahasnya. Semua yang kita lakukan ini dibalas Allah dengan kebaikan-kebaikan, insya Allah. Semoga tahun 1445 ini lebih baik daripada tahun kemarin. Amin. Man kana yaumuhu khairun min amsihi. Siapa yang tahun 1445 ini lebih baik daripada tahun kemarin, fahuwa rabih, itulah orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita beruntung. Amin. Siapa yang tahun ini dengan tahun kemarin sama, man kana yaumuhu misla amsihi, tahun kemarin tahun ini sama saja, fahuwa khasir, dia rugi. Yang lebih parah lagi, man kana yaumuhu syarrun min amsihi, hari ini lebih jelek daripada hari kemarin, fahuwa mal'un, dia dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Doakan supaya Ustadz Somad lebih baik daripada tahun kemarin. Saya alhamdulillah tahun ini lebih baik dari tahun kemarin. Dari mana? Tahun kemarin peci saya hitam, tahun ini peci saya emas. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustadz Somad jangan bangga dulu dengan peci emasnya. Nanti kalau mati, peci ini dibawa apa tinggal? Tinggal. Sorban ini dibawa apa tinggal? Tinggal. Mikrofon ini nggak ada Ustadz mati bawa mikrofon. Yang dibawa mati bukan peci, bukan sorban, bukan baju. Terpejam mata, gelap gulita, pegang ujung kain, masih ada jahitannya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Gelap gulita, pegang ujung kain, sudah tak ada lagi jahitannya. Rupanya dia tidak dijahit, dia tidak digunting, tapi dia dirobek. Itulah kain kafan. Pertanyaannya bukan pertanyaan profesor, bukan pertanyaan S1, bukan pertanyaan S2. Pertanyaannya, marrabbuka, man nabiyuka, ma qiblatuka, ma imamuka, man ikhwanuka. Yang bisa menjawab itu hanya orang yang istiqomah. Ini banyak orang sekarang dia hafal, marrabbuka Allah, man nabiyuka Nabi Muhammad, ma qiblatuka Ka'bah, ma imamuka Quran, man ikhwanuka mu'minun muslimun. Habis itu dia nggak sholat, nggak puasa, nggak ngaji. Pas ditanya, sanggup kamu nanti pertanyaan mungkar nakir? Sudah hafal di luar kepala. Kita tidak menghafal karena waktu itu kepala kita sudah hancur dimakan cacing tanah. Saat itu kita menjawab dengan amal soleh, bukan amal somad. Amal soleh inilah yang menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin dan percaya, bapak-bapak, adik-adik, abang-abang, ibu-ibu, alhamdulillah kepala saya sudah muncul. Ini masjid besar sekali, maka supaya jamaahnya tidak risau, tidak bingung, dibuatkan layar kanan dan kiri.
Ini jamaah sudah melihat, terserah mau lihat yang mana. Saya mau lihat di layar aja, Ustadz kelihatan lebih gemuk, lihat di layar. Saya mau lihat langsung, saya mau memperhatikan, sama nggak wajahnya seperti yang di YouTube? Beda, yang di YouTube agak hitam dikit. Kenapa? Handphonenya belum diganti. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertemuan kita selama ini hanya di layar. Pertemuan kita malam ini langsung, sebagaimana kita bersama di Masjid Al-Faruq Sangatta, Masjid Agung Kebanggaan Kutai Timur. Begini jugalah nanti kita akan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga Jannatul Firdaus insyaallah. Amin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Sallu ala nabi, sallu ala rasulillah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. 1445 tahun yang lalu dia hijrah meninggalkan kampung halamannya, tempat lahirnya, rumah orang tuanya, Ka'bah yang dimuliakan Allah, demi untuk sampainya syiar dakwah kepada kita. Dia tidak minta apa-apa dari kita, yang dia minta hanya memakmurkan warisannya. Apa warisan Nabi? Warisan Nabi yang dia tinggalkan sampai hari ini kita jaga, kita pelihara. Warisannya adalah masjid. Masjid ini adalah warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang sayang sama Nabi, bukan sekedar maulid Nabi, bukan sekedar Isra Mi'raj Nabi, bukan sekedar hijrah Nabi, tapi jaga warisan Nabi dengan salat berjamaah. Ini Ustaz Somad ngomong aja salat berjamaah, salat berjamaah. Dia sendiri tadi nggak hadir salat berjamaah. Saya musafir. Ada saja alasan Ustaz Somad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya tadi tetap berjamaah bersama tim Ustadz Abdul Somad Kalimantan. Jangan sampai tinggalkan sholat berjamaah. Dari mulai hari Jumat saya sampai hari Sabtu, hari Ahad, malam terakhir, besok hari Sabtu, hari Senin saya akan pulang. Berjamaah tidak pernah tinggal. Doakan supaya Ustadz Somad istiqomah. Doakan supaya Ustadz Somad mati husnul khatimah. Makanya doa Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas salah, jadikan aku orang yang menegakkan salat, wa min dzurriyyati, sampai anak cucuku, sampai hari kiamat. Begitu juga dengan kita semua, sampai anak cucu kita semuanya memakmurkan masjid insyaallah. Amin. Yang pertama, bangunan di atas dunia adalah masjid. Bangunan yang kedua, masjid. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil. Ya Rasulullah, ya, apa bangunan pertama yang kau bangun? Apa bangunan pertama yang dibangun di atas muka bumi? Masjid. Apa yang kedua? Masjid. Masjidil Haram.
Masjidil Aqsa. Kam bainahuma arba'un, 40 tahun lamanya. Dan sekarang apa yang terjadi di Masjidil Aqsa? Tadi saya dapat kiriman video tentara Israel memasukkan semen cor ke dalam sumur saudara kita di Palestina supaya orang Palestina tidak bisa minum, hidup tapi kehausan, mati kelaparan. Mudah-mudahan Allah menghancurkan Yahudi sehancur-hancurnya. Mendengar suara takbir saya pula yang ketakutan. Kalau sholat subuh sudah seperti sholat Jumat, disitulah tak lama lagi Palestina akan merdeka insyaallah. Allahu Akbar. Mau tahu kapan Palestina merdeka dari Israel? Sholat subuh di Masjid Agung Al-Faruq. Insyaallah sama seperti malam ini insyaallah. Ya nggak bisa dong Pak Ustadz. Ini kan jamaahnya datang dari jauh-jauh. Nanti kan pulang masing-masing ke masjid, betul? Semua kembali ke masjidnya masing-masing. Silakan ke masjid masing-masing. Tapi jangan sampai masjid besar tanpa jamaah. Saya tidak mengajak jamaah Sangatta untuk datang meramaikan Masjid Agung. Karena saya sudah melihat dengan mata kepala saya sendiri. Di luar saya payah berjalan. Dari mulai rumah Pak Bupati, saya sangka ini rumah tertutup. Ternyata banyak sekali. Semua orang bebas masuk. Dulu saya waktu kecil, jangankan ke rumah Bupati, rumah RW aja susah masuk. Beruntung Bapak Ibu semua, saya bisa satu majelis dengan Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Bapak Ketua DPRD, Bapak Anggota Dewan. Kita doakan mereka menjadi orang-orang yang adil dan amanah. Amanah yang ada di pundak mereka, yang ada di ujung jari mereka, yang ada di ujung tangan mereka, itu tidak lama, hanya 10 tahun, tapi hisabnya di akhirat lama sekali. Maka kita doakan supaya pemimpin-pemimpin kita orang-orang yang menggunakan tanda tangannya, jabatannya, kekuasaannya untuk menolong agama Allah. Allahu Akbar. Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, cinta kepada Ustadz, sayang kepada masjid, suka kepada tablik akbar. Mereka meminta Ustadz Somad bekerja sama dengan KKP. Datang Ustadz Somad. Ustadz Somad pun datang. Coba kalau Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati suka sama penyanyi dangdut, apa yang terjadi? Ibu-ibu semuanya pusing, bisa digoyang. Akhirnya bapak-bapak semua ingin supaya istrinya seperti penyanyi dangdut, rambutnya seperti disambar petir, 3 warna merah, kuning, kelabu, roknya pendek, tak layak disebutkan di masjid. Tempat yang layak, tempat yang agung, tempat yang mulia. Mudah-mudahan diselamatkanlah Kutai Timur ini dari segala perbuatan maksiat dan dosa. Alamnya memang cantik di tepi laut. Saya dalam perjalanan naik ke atas hotel, saya lihat Masya Allah. Tapi kalau terjadi tsunami, andai terjadi, di mana Ustadz Somad meninggal? Di Sangatta. Kita tidak takut kita mati di mana, karena kita semua akan menghadap Allah dan akan kembali ke surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang kita khawatirkan adalah bukan mati setengah mati. Mati tidak, azab datang sampai hari kiamat. Kenapa azab itu datang? Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu pada azab Allah. Kalau azab itu datang, dia tidak menimpa yang jahat-jahat saja. Kalau tsunami datang, dia tidak menghantam rumah orang yang mabuk saja. Kalau gempa bumi datang, dia tidak menggoncang rumah orang yang LGBT saja. Semuanya kena, yang baik kena, yang buruk pun kena. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semuanya insya Allah. Ini sekarang banyak orang yang mabuk saya, yang sakau saya,
yang berzina saya, yang LGBT saya. Jangan urus neraka saya, urus saja surgamu, jangan urus nerakaku. Dia tulis di baju kaos di belakang, urus surgamu, jangan urus nerakaku. Lama-lama orang yang ngajak buat baik pun jadi takut ngajak buat baik. Betul? Betul kata jamaah. Memang yang mabuk kamu, yang minum khamar kamu, yang pakai sabu-sabu kamu, yang pakai narkoba kamu. Tapi kalau air laut itu datang, rumah aku kena juga, bodoh. Katakan demikian kepada dia. Inilah pentingnya tablik akbar, supaya menguatkan jiwa yang lemah, yang rapuh, yang takut, yang cemas, yang tidak berani. Siap amar ma'ruf nahi mungkar, siap jaga Sangatta, siap jaga Kutai Timur. Takbir. Salah satu cara ngusir setan, takbir. Jadi kalau ada orang yang risau mendengar takbir, berarti makanya ketika azan berkumandang, itu setan lari tunggang langgang, lintang pukang, terbirit-birit, wa alaihi duratun, sampai terkentut-kentut. Allahu akbar, Allahu akbar, lari setan. Makanya nggak ada orang azan yang slow. Mana ada azan slow? Allahu akbar, Allahu akbar. Itu azan apa? Itu azan bayi baru lahir. Kalau ngazankan anak, jangan seperti azan sholat Jumat. Ini anak baru lahir, Allahu akbar, Allahu akbar. Wih, terkejutlah dia. Azannya slow dikit, ke telinga kanan. Waktu anak saya yang pertama dulu lahir, waktu itu saya belum viral, orang nggak kenal sama saya, disangkanya mahasiswa semester 7. Saya datang ke rumah sakit, jumpa sama bidan perawat. Mau kemana bang? Katanya. Saya mau ngeliat anak saya. Ya sebentar ya, dia bawa bayi. Bisa azan katanya. Saya bilang ya kita coba-coba lah. Nanti pegangnya gini ya. Pegang gini, kepalanya sebelah kiri, kakinya sebelah kanan. Nanti abang azannya di telinga sebelah kanan. Iya bu, hampir saya bilang iya sayang. Saya azankanlah anak saya. Allahu akbar, Allahu akbar. Dia lahir 1 Muharram. Anak saya lahir 1 Muharram. Jadi setiap 1 Muharram saya ingat bahwa dia sudah berumur sekian tahun. Begitulah 1 Muharram berlalu, 1 Muharram. Kita ingin anak-anak kita ini selamat dari perbuatan maksiat dan dosa. Enggak ada orang Sangatta, anaknya lahir dia bisikkan, nanti aku berikan sawit 3 hektar. Enggak ada. Tidak ada orang Sangatta ngasih, nanti kau ku kasih PT batu bara. Enggak ada. Yang dia katakan adalah asyhadu alla ilaha. Bapak-bapak yang belum mengazankan anaknya waktu lahir kemarin, nggak usah diazankan lagi, karena hukumnya sunat. Sunatnya udah lewat. Jangan gara-gara Ustadz Somad cerita azan, pulang dari sini semangat luar biasa. Sini, sini. Allahu akbar, Allahu akbar. Anak udah semester 3. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah pentingnya azan berkumandang, takbir berkumandang. Yang lemah-lemah iman, yang diganggu setan, yang kerasukan, maka insya Allah sehat dia mendengar takbir ini insya Allah. Amin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah
wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini bisa juga Bapak pakai besok kalau istrinya merepet. Ini kenapa belanja kurang, kenapa? Subhanallah gitu juga. Cuman Bapak hati-hati juga. Takutnya nanti Bapak lupa silap. Pas jam 12 buka belum ada makanan. Ini kenapa lambatnya masak? Kenapa nggak belanja cepat? Kenapa masakannya begini? Nanti dia balas Subhanallah. Satu sama. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan setiap hembusan napas kita bernilai tasbih, setiap langkah kaki kita bernilai tahmid, setiap ayunan tangan kita bernilai takbir. Kalau kita sering tasbih, sering tahmid, sering takbir, sering istighfar, sering sholawat, maka kita mudah ingat apapun yang terjadi langsung subhanallah, masya Allah, tabarakallah, Allahu akbar. Tidak keluar dari mulut kita kebun binatang, tidak keluar dari mulut kita sumpah serapah. Tapi Pak Ustadz, tahun lalu saya banyak caci maki. Mudah-mudahan dosa yang lalu diampunkan Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Hablum minallahnya baik, hablum minan nasnya baik, di dunianya baik, di akhiratnya baik. Fid dunya hasanah wa fil akhirati, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah juga. Artinya di dunia baik, di akhiratnya baik. Jangan seperti jamaah umroh, ketika sampai di rukun Yamani ke Hajar Aswad, doanya berubah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dari rukun Yamani ke Hajar Aswad, doanya berubah. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina azabannar. Ada satu jamaah umroh lain doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Aisyah. Kenapa Bapak berdoa seperti itu? Rupanya istri pertamanya Ibu Hasanah, nomor 2 Bu Aisyah. Ini nggak ada hubungan sama istri. Ini masalah doa kepada Allah. Mudah-mudahan di dunianya baik, di akhiratnya baik, insyaallah. Amin ya rabbal. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang buat baik, ajak sholat, ajak zakat, ajak puasa, ajak zikir, ajak baca Quran. Wala tanhauna 'anil munkar, larang mungkar, larang zina, larang riba, larang narkoba. Kalau kamu diam, la yusikanna ayyab'atsallahu 'alaikum iqaban. Dikhawatirkan akan turun azab, akan turun murka, akan turun musibah. Summa tad'unahu, kamu pun berdoa ramai-ramai di tanah lapang, angkatlah bala ini ya Allah. Fala yustajabu lakum, doa kamu tidak dikabulkan. Kenapa doa ditolak? Kenapa doa tidak dikabulkan? Karena meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Saya tahu tausiah saya ini banyak membuat orang marah. Saya cerita tentang riba, orang band konvensional marah. Sekarang saya nggak diundang lagi ceramah di bank konvensional. Dulu selalu saya diundang ke bank konvensional.
Sampai di dalam saya ceramah, kalian makan riba, kalian makan haram, anak kalian makan haram, istri kalian makan haram. Habis itu nggak diundang lagi. Huwal awwalu wal akhiru, yang pertama dan terakhir. Tapi hati saya plong, saya sudah lepas, saya sudah sampaikan. Masalah mereka marah, lebih baik mereka marah sama saya daripada Allah marah sama saya karena tidak mengingatkan mereka. Nanti mereka akan ditanya, kenapa kamu masih bank konvensional, kenapa kamu masih riba? Karena Ustadz Somad tidak pernah mengingatkan kami. Dia hanya ceramah yang menyenangkan hati kami. Judul ceramahnya selalu cerita tentang marilah kita sabar. Apapun yang terjadi, sabar. Sendal kita hilang, sabar. Helm kita hilang, sabar. Suami kita hilang, mau ngamuk semuanya. Betul, Bu? Betul katanya. Saudara, saudari, muslimin muslimat, suara saya sampai ke atas. Sampai, kalau memang betul suara saya sampai, angkat tangan kiri dan kanan. Betul sampai. Gitu cara ngetes suara kita sampai atau tidak. Soalnya saya pernah nanya, suara saya sampai? Sepi. Angkat tangan kiri dan kanan. Diam. Berarti dua kemungkinan, ketiduran atau memang suara tidak sampai. Rasanya di Sangatta tidak ada jamaah yang ketiduran. Kenapa? Karena kalau orang dengar ceramah ketiduran, itu dua kemungkinan. Pertama, digoda setan. Yang kedua, cacingan. Ini semua jamaahnya sehat walafiat semua insyaallah. Sound sistemnya mantap. Mikrofonnya sampai 2. Kalau tuan pergi ke Makkah, jangan sampai lupa beli halawah. Sudah lama Abdul Somad ceramah di Sangatta, mikrofonnya 2. Inilah dia, 1 stand up, 1. Ini kalau ceramah cuman 1 begini, ini cuman bisa gini aja. Tapi kalau di Sangatta, bisa ke sana pun masih hidup juga dia. Bisa ke sana pun masih juga. Ini penting untuk diikuti panitia nanti di mana-mana. Dari Sabang sampai Papua, ikutilah video Ustadz Somad seperti yang ada di Sangatta. Allahu Akbar. Ini penting. Kenapa? Di tempat lain saya bingung ceramah udah berapa lama. Di Sangatta, lihat ke kanan, ada jam dinding. Lihat ke depan, ada juga jam. Lihat ke kiri, ada juga jam. Ini penting. 4 jam di masjid ini. Bagus, mantap sekali. Ada lagi jam yang running text. Itulah makanya kalau sholat itu kita disuruh melihat tempat sujud. Jangan sholat lihat ke depan, nampak running text. Oh, imsak jam 4.43 sekarang. Masya Allah, di mana buat lampu ini ya? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadang orang tidak mau ke masjid itu bukan karena malas, tapi juga karena fasilitas masjidnya kurang. Mikrofonnya itu siapapun yang imam, suaranya serak terus. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Siapapun yang imam, mau qori juara internasional, tetap serak. Beda dengan mikrofon Masjid Agung yang ada di Kutai Timur. Masya Allah, tabarakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Padahal suara saya nggak sebagus itu. Mikrofonnya bagus. Allahu Akbar. Boleh dibawa pulang. Usahakan masjid-masjid, mikrofonnya, sound systemnya. Saya dipesankan sama Bapak Ketua DMI, Dewan Masjid Indonesia, Pak Yusuf Kala. Ustadz Somad, kalau Ustadz ceramah, kasih tahu sama pengurus masjid, 80% peran masjid ada pada mikrofon, sound system. Khutbah Jumat pakai mikrofon, imam pakai mikrofon, kata sambutan pakai mikrofon, baca Quran pakai mikrofon.
Orang nggak pernah pengajian, nggak pernah tabligh akbar, nggak pernah datang ke masjid. Sekalinya dia ke masjid, sholat Jumat. Di sholat Jumat itu nggak ada yang dia dengar. Takwa, takbir. Pulang dia ke rumah itu anaknya ditanya sama istrinya, apa kata Ustadz tadi? Selama tausiah di Masjid Agung ini suara saya jelas. Imamnya Masya Allah, tadi saya diperkenalkan sama Pak Bupati, Ustadz Somad, ini imam Masjid Agung kita. Saya lihat imamnya masih muda, hafal Quran, ganteng. Saya agak minder juga tadi waktu dikenalkan. Allahu Akbar. Cuman satu kekurangan imamnya, sudah nikah, itu saja. Jadi ibu-ibu udah kehilangan tuh dapat menantu yang luar biasa. Mudah-mudahan nanti akan ada disusul imam-imam yang muda-muda nanti insya Allah. Ini kadang kita mau sholat ke masjid, lebih banyak batuknya daripada ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf Pak Imam, jangan marah sama saya, jangan tersinggung. Ini bukan masalah mengejek, mengolok-olok, tapi anak muda mesti ada kaderisasi, mesti ada pelanjut tongkat estafet. Betul? Khotibnya, cari khotib yang suaranya menggelegar. Makanya saya kalau khutbah Jumat itu saya cari mana jamaah yang menunduk. Saya cari mana dia menunduk. Di mana menunduk, di situ saya kuatkan suara kita. Palestina sedang diserang Israel. Israel. Terbangun dia. Ada model jamaah ini, dia mulai terbangun kalau khatib sudah mengucapkan barakallahu li walakum. Selesai sholat Jumat dia bilang sama kawannya, kenapa singkat sekali khutbah tadi? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fasilitasnya, AC-nya, ini masjid tidak pakai kipas angin. Ini kadang kita khutbah, kita ceramah, kita tausiah, nggak kedengaran. Kenapa? Kipasnya kanan kiri seperti helikopter. Gimana kita mau tausiah? Ini masjid Masya Allah nggak pakai kipas angin, pakai AC, tapi panas juga saya rasa. Ini bukan salah masjid, ini bukan salah AC, ini kita ini tidak lagi standar sholat. Kalau standar sholat itu ada sopnya, sop. Ini kita ini sudah 2 kali lipat dari jarak sholat Idul Fitri, Idul Adha. Ini sudah over capacity, sudah melampaui batas. Ini kita di dalam ini sedang rebut-rebutan oksigen ini sekarang. Makanya yang sesak napas. Tapi insya Allah nggak ada yang sakit. Insya Allah semuanya sehat-sehat insya Allah. Ya Allah, saudara saya yang sakit-sakit, sehatkan ya Allah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak gimana Pak Ustadz? Kita lihat ada nggak anak-anak hadir? Anak-anak, Masya Allah. Anak-anak ada. Di atas ada anak-anak. Emak-emak. Anak-anak. Itu anak-anak. Anak-anak, Masya Allah. Mudah-mudahan anak-anak, Masya Allah. Anak-anak juga, Masya Allah. Ini anak-anak yang pakai jubah, pakai peci. Ini nanti calon menteri agama. Yang pakai baju kaos, menteri olahraga. Bagus. Nanti ketika beliau jadi menteri olahraga, dia adakan lomba futsal sekaligus hafalan juz amma. Sehingga sejalan, badannya sehat, otaknya sehat, hafalannya Quran. Di dalam badan yang sehat terdapat hafalan Quran. Sekarang apa yang terjadi? Di dalam badan yang sehat terdapat otak yang jahat. Kenapa?
karena tidak seimbang antara badan dengan hafalan. Mudah-mudahan anak-anak kita ini semuanya menjadi calon pemimpin masa depan. Saya dengar, ini betul tidaknya wallahu alam, saya dengar dari beberapa orang, kalau sudah jadi bupati di Kutai Timur, itu bisa jadi gubernur kabarnya. Begitu juga dengan anak-anak kita ini nanti, insya Allah ada di antara mereka yang jadi gubernur, ada di antara mereka yang jadi DPD, ada di antara mereka yang jadi presiden. Mereka punya kenangan istimewa tentang kampung halaman mereka. Saat mereka tugas ke Jakarta, ditanya dengan temannya, kamu dari mana? Saya dari Sangatta. Bagaimana di Sangatta waktu kamu kecil? Kami beramai-ramai di tanah lapang. Ada acara apa? Konser dangdut. Tidak begitu dengan Sangatta di tahun 1445. Kamu dari mana? Saya dari Kutai Timur. Di mana? Di Kalimantan Timur. Kotanya apa? Saya dari Sangatta. Bagaimana kenangan kamu masih kecil? Waktu kecil saya dibawa ayah saya di masjid berdesak-desakan, Masjid Agung Al-Faruq namanya. Apa acaranya? Tablik akbar, 12.000 orang. Siapapun ceramahnya? Almarhum Abdul Somad. Saat itu mungkin saya sudah mati, tapi mereka akan membuat tablik akbar, mereka akan menjadi pemimpin, mereka membangun masjid, mereka melahirkan penghafal Quran. Amal jariah mengalir untuk kita semua insyaallah. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala wa sahbihi ajma'in. Tahun 2023, 2024 ini tahun-tahun politik, banyak adu domba, banyak fitnah-fitnah. Jangan termakan fitnah, tetaplah makan jangan makan fitnah. Kita ini bukan baru berdemokrasi. Kita dengan Presiden Insinyur Soekarno demokrasi. Habis orde lama, naik orde baru Pak Harto, demokrasi. 32 tahun Pak Harto, muncul kemudian reformasi, demokrasi. Kita sudah matang berdemokrasi, kita gunakan hak pilih kita sesuai hati nurani. Betul? Jangan jadi korban flexing, jangan jadi korban pencitraan, jangan jadi korban sosial media. Cerdas bermedsos. Setuju? Ya, tapi kami bingung mau nonton yang mana Pak Ustadz. Tonton aja channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Jangan tengok yang menebarkan kebencian, yang menebarkan huru hara. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Tahun demokrasi, yang bertebaran bukan hanya bohong, yang bertebaran bukan hanya adu domba, tapi juga bertebaran money politik, uang politik. Jangan takut dengan uang politik. Ambil uangnya, jangan pilih orangnya. Setuju? Kenapa setuju semua? Uangnya kemana Pak Ustadz?
uangnya berikan ke panti asuhan, panti jompo, anak yatim, fakir miskin. Insya Allah orang Sangatta, orang Kutai Timur yang cerdas-cerdas, yang kaya-kaya, yang alim-alim, yang soleh-soleh tidak mau makan duit haram. Betul? Kalau ada yang ngasih 50.000, mau? 500.000? Pas saya bilang 50.000, tidak. Pas saya bilang 500, tidak. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ustaz lagi di mana? Saya di Pekanbaru Riau. Ini dari Sangatta Pak Ustaz. Oh ya. Saya baru pulang dari Kutim, Kutai Timur, Sangatta yang kemarin melimpah ruah di Masjid Agung Al Faruq kan? Iya. Ini ada orang mau ngasih duit politik nih Pak Ustaz. Berapa? 500.000 Pak Ustaz. Haram. 5 juta Pak Ustaz. Haram. 50 juta Pak Ustaz. Haram sekali, haram, tetap haram. Kalau kita bagi 2 Pak Ustaz, saya istikharah dulu sebentar ya. Allahumma aghnina bihalalika an haramik. Cukupkan kami dengan yang halal sehingga mata kami tidak gatal mencari-cari yang haram. Cukupkan kami dengan rezeki yang halal sehingga anak istri kami tidak kami beri makanan yang haram, insyaallah. Amin. Kalau belum jadi saja dia sudah mengeluarkan uangnya jutaan, ratusan, miliaran. Bagaimana dia akan mengembalikan uang itu? Tentu dia akan korupsi, dia akan makan haram. Kita jaga NKRI, kita jaga negara kita jaga umat kita jaga bangsa kita. Jangan makan uang haram. Setuju? Jangan setujunya di masjid, keluar masjid hatiku berubah Pak Ustadz. Semuanya tetap istiqomah iman dan Islam insyaallah. Amin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanda masjid itu Al-Qur'annya sering dibaca, tanda-tandanya adalah Qur'annya hilang dari rak. Nah, itu tanda-tanda hilang. Saya tausiah di Masjid Al-Jabbar Jawa Barat, Al-Quran hilang dari rak Masjid Al-Jabbar. 7.000 Quran hilang. Dibawa kemana? Dibawa sama orang yang menganggap Quran masjid itu adalah wakaf. Padahal itu wakaf untuk masjid, bukan untuk dia. Quran diwakafkan untuk kita, baru kita ambil, mengalir pahalanya. Mudah-mudahan tanah wakaf, masjid wakaf, Quran wakaf dipergunakan untuk umat kemaslahatan sampai hari kiamat kita diberikan istiqomah iman dan Islam. Anak-anak kita semuanya soleh dan solihah, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah insyaallah. Amin. Tadi saya mulai berdiri jam 9, sekarang sudah jam 10. Abdul Somad tausiah 600 ml. Apakah jamaah tahan 1 jam lagi? Jamaah Sangatta kuat 1 jam lagi? Jamaah Kutai Timur kuat 1 jam lagi? Saya nggak kuat. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ayat yang di atas ini luar biasa. Walladzina hum li furujihim hafizun. Orang beriman menjaga kemaluannya. Illa ala azwajihim, kecuali hanya kepada istrinya saja. Dia tidak pacaran, dia tidak selingkuh, dia tidak diganggu oleh pelakor, dia tidak dirusak rumah tangganya. Au ma malakat aymanuhum, zaman dulu ada hamba sahaya, fa innahum ghairu malumin, mereka tidak dikecam, mereka tidak dihina, mereka tidak dihardik, mereka tidak nista karena menjaga kemaluan. Mudah-mudahan yang jomblo segera ketemu jodohnya insyaallah. Banyak sekali yang jomblo ini. Menikahlah
dengan menikah itu terjaga kemaluan. Saya pacaran Pak Ustadz, pacaran di pinggir laut, dibonceng naik motor, anginnya kencang. Kalau masuk angin, yang rugi apa laki-laki apa perempuan? Yang muntah-muntah, yang ngidam, yang malu, laki-laki apa perempuan? Jaga anak perempuan kita, Bu. Ibu siap jaga anak perempuan? Ibu siap jaga anak perempuan? Bapak siap jaga anak perempuan? Saya nggak bisa jaga anak perempuan. Anak saya dua-duanya laki-laki, tapi keponakan saya masih perempuan. Hai laki-laki yang ganteng-ganteng, yang hebat-hebat, yang punya motor, yang punya mobil, jangan kalian bawa anak gadis orang. Nanti sampai masanya kalian juga akan punya anak perempuan, kalian punya adik perempuan, kalian punya kakak perempuan, kalian punya istri perempuan. Jaga harkat martabat perempuan. Famam nibtagha wara'a dzalika, siapa yang mencari perempuan selain istrinya, faulaika humul adun, mereka melampau batas. Oh, jadi ayatnya itu bunyinya Pak Ustadz. Iya, saya sudah sholat di sini 10 tahun, nggak tahu saya itu ayatnya Pak Ustadz. Hari ini kita bahas kenapa ayat yang dipilih tentang kemaluan, kenapa bukan tentang sholat, kenapa bukan tentang zakat, kenapa bukan tentang haji? Karena pahala haji, pahala zakat, pahala puasa hilang karena salah menempatkan Jangan tempatkan kemaluanmu di knalpot motor. Jangan tempatkan kemaluanmu tidak pada tempatnya. Kata Nabi, siapa yang menempatkan kemaluannya pada istrinya, dia dapat pahala. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa dapat pahala? Kata Nabi, kalau diletakkannya di tempat yang haram, dia dapat dosa. Maka saat meletakkan di tempat yang halal, dia pun dapat pahala. Menikah itu adalah ibadah. Tapi jangan gara-gara ini nanti pulang ngomong sama istrinya, Mama, kata Ustaz Somad, menikah adalah ibadah, maka izinkan aku beribadah sekali lagi. Nampaknya senyum ibu sudah mulai pahit gara-gara ini. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Mereka menjaga amanah, mereka bukan pengkhianat. Istri adalah amanah, anak adalah amanah, jabatan adalah amanah, jadi ustadz adalah amanah. Doakan Ustaz Somad jangan jadi pengkhianat agama. Sekarang memakai nama ustadz, memakai nama syekh, memakai nama ulama, tapi mengkhianati agama Allah. Mudah-mudahan kita selamat dari para pengkhianat-pengkhianat. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Mereka yang selalu menjaga salatnya tepat waktu, istiqamah. Suruh anakmu salat umur 7 tahun. Kalau 10 tahun, pukul. Lewat daripada itu, usir. Kenapa? Dikasih dia makan, disekolahkan, dibeli pakaian. Kenapa dia tidak menyembah Allah? Sedang Allah saja dia sia-siakan. Apalagi kamu, wahai ayah. Sedangkan Allah saja dia tinggalkan. Apalagi kamu, wahai istri. Hai istri-istri, suamimu yang tidak sholat, sedangkan Allah saja dia tinggalkan. Apalagi kamu. Mudah-mudahan semua suami yang belum terbuka pintu hatinya, segera dibukakan pintu hidayah untuk sholat insyaallah. Ulaika humul warithun, mereka yang akan mewarisi surga. Apa yang akan mereka warisi? Alladzina yarithunal firdaus, mereka akan mewarisi surga Jannatul Firdaus. Hum fiha khalidun, mereka kekal selamanya di dalam surga. Surga yang paling tinggi adalah surga Al-Firdaus. Bahasa Arabnya Firdaus,
bahasa Inggrisnya paradise. Mudah-mudahan kita semua berjumpa di surga Firdaus. Idza sa'altumullaha. Sekarang karena saya nunjuk ayat, kameramen berubah ke ayat semua. Tinggal wajah saya. Bagus, biar supaya jamaah melihat ayat-ayat. Setiap dia kemari, dia teringat ketika melihat ayat. Inilah dulu yang ditunjuk oleh Ustadz Abdul Somad. Ketika dia melihat ayat, dia ingat Ustadz Somad, didoakannya Ustadz Somad. Hubungan kita tidak pernah terputus karena kita selalu bersama dalam doa, insya Allah. Ditutup dengan akhir itu tulisan yang ada qaf panjang 2 baris, Sadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ustadz ayatnya kok Ustadz potong? Kenapa Ustadz nggak baca dari awal? Nggak kelihatan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pertemuan kita ini diridhai Allah. Pertemuan kita ini mendatangkan rahmat dan berkah. Puncak dari tabligh akbar bukan ceramahnya, puncaknya adalah doa. Di akhir majlis mari kita sama berdoa kepada Allah. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami ya Allah. Mata kami tidak layak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tangan kami tidak layak bersalaman dengan Rasulullah karena banyaknya dosa. Tapi kami yakin dan percaya Engkau mengampunkan dosa kami ya Allah. Wali abaina, ampunkan dosa ayah kami. Wali ummahatina, ampunkan dosa ibu kami. Wali azwajina, ampunkan dosa pasangan hidup kami. Wali zurriyatina, anak cucu keturunan kami. Wali zu'amaina salihin, pemimpin-pemimpin kami yang saleh, jaga mereka dari segala perbuatan maksiat dan dosa ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Jadikanlah Kutai Timur, jadikan Sangatta negeri yang aman, negeri yang damai. Allahumma aftah lana abwabal khair, bukakan pintu rezeki ya Allah. Wa abwabal barakah, bukakan pintu keberkahan ya Allah. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina. Selamatkan Sangatta, selamatkan Kutai Timur dari zina, dari narkoba, dari LGBT, dari perbuatan keji dan mungkar ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, tutup umur kami dengan husnul khatimah, wala takhtim alaina bi su'il khatimah, jangan tutup umur kami dengan husnul khatimah. Allahumma jaziman ahsana ilaina, semua orang yang sudah berbuat baik sehingga tabligh akbar malam ini terwujud di Masjid Agung Al-Faruq, balas kebaikan mereka ya Allah. Kalau mereka dalam keadaan sakit, angkat penyakitnya ya Allah. Amin. Jadikan keluarga kami semuanya sakinah mawaddah warahmah. Amin. Rabbana hab lana minas salihin. Amin. Jadikan anak kami anak-anak yang saleh dan salihah. Allahumma Rabbana la tadharhum fardan wa anta khairul warithin. Jangan biarkan saudara kami sendirian, berikan jodoh yang baik-baik ya Allah. Amin. Allahumma jama'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula. Satukan kami di surga jannatul firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum Minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Pulang dengan tenang.